Yang terhormat pengajar praktik Ibu Yurisa Purnamasari dan juga rekan saya Bu Nita Agustin selaku guru matematika dari SMA Negeri 44 Jakarta. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melakukan coaching pada tahap pra-observasi. Dalam hal ini saya ingin melakukan supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Nita Agustin. Berikut tahap pra-observasi yang akan saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nita kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon izin ya Bu Nita, sedikit kita ngobrol santai saja terkait kegiatan yang mungkin nanti akan Bu Nita lakukan selama proses pembelajaran. Kira-kira yang akan nanti Bu Nita lakukan selama pembelajaran, kapan, apa yang akan dilakukan nanti, persiapannya, kemudian apa materinya? Oke, Pak Tista, kebetulan kan memang kalau yang untuk sekarang kan baru menyelesaikan untuk materi bab turunan ya. Jadi karena sudah selesai, kemudian akan dilaksanakan asesmen, jadi sudah mulai mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Setelah materi turunan, untuk di kelas 11 sendiri itu materinya tentang integral, jadi sudah mulai dipersiapkan baik dari perangkat pembelajarannya seperti FPP, kemudian berkerja peserta didik, AKPD-nya, kemudian bahan ajar. Biasanya kalau bahan ajar saya mempersiapkan berupa PowerPoint, kemudian ada latihan soal sama nanti menyiapkan soal untuk asesmen di akhir. Wah, sepertinya sudah lengkap ya Bu Nita, ini luar biasa. Jadi memang setiap persiapan pembelajaran itu memang kita harus mempersiapkan dengan matang ya Bu Nita, dengan lengkap, dengan cermat tentunya begitu ya Bu Nita. Ya baik Bu Nita, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan oleh Bu Nita apa nih kira-kira? Khususnya untuk di materi integral sendiri kan memang ada beberapa tujuan ya Pak ya. Tapi salah satu yang menurut saya paling penting itu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu, yang berkaitan dengan integral itu sendiri. Oke. Jadi tujuannya adalah ingin salah satunya ingin memahamkan materi integral dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu Nita ya. Oke, dari tadi yang tujuan Bu Nita sampaikan, kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk proses pembelajarannya? Untuk persiapannya salah satunya ya menyiapkan tadi perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran, RPP begitu ya? RPP, kemudian FKPD, bahan ajar, dan juga mungkin ada strategi tertentu ya Pak untuk menjelaskan materi integral ke anak-anak. Oke, jadi kesiapannya sudah dipersiapkan ya tentunya oleh Bu Nita terkait perangkat pembelajarannya, kemudian perangkat-perangkat lain untuk membantu tujuan dari pembelajaran yang Bu Nita harapkan begitu ya. Oke. Nah kira-kira Bu Nita ada nggak sih kesulitan yang mungkin nanti akan dihadapi ketika pembelajaran? Kalau kesulitan-kesulitannya itu mungkin karena karakteristik dari peserta didik itu berbeda-beda ya Pak. Ada mungkin yang ketika kita jelaskan gitu anak tersebut langsung bisa menangkap dengan cepat gitu ya. Tapi mungkin ada juga mungkin anak-anak tertentu yang memang butuh perhatian khusus gitu. Jadi memang tidak bisa memberikan treatment yang sama gitu dalam satu kelas tadi karena kemampuan anaknya berbeda-beda. Oke. Nah, mengingat tadi yang Bu Nita sampaikan bahwa ada kesulitan-kesulitan, salah satunya adalah keragaman dari murid-murid Bu Nita sendiri. Jadi mungkin ada yang kemampuan matematisnya rendah, gitu. Atau juga ada kemampuan yang matematisnya sedang atau tinggi begitu ya Bu Nita. Nah kira-kira apa nih
yang akan Bu Nita lakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang tadi Bu Nita sampaikan? Mungkin kalau ketika praktik di kelasnya, saya akan membagi beberapa kelompok. Jadi pertama saya kelompokkan dulu berdasarkan kemampuan matematikanya dari yang kelompok atas, kelompok sedang, sama kelompok rendah gitu ya. Jadi dari ketiga kelompok tersebut kemudian saya membentuk kelompok belajar. Jadi dalam satu kelas itu dengan jumlah siswa 36, saya membuat 6 kelompok, masing-masing satu kelompoknya 6 orang. Dari 6 orang tersebut 2 orang dari kelompok matematika yang atas, 2 orang dari kelompok matematika yang sedang, dan 2 orang lagi berasal dari kelompok matematika yang rendah. Jadi diharapkan peserta didik yang memiliki kemampuan matematika kelompok atas ini bisa membantu gitu ya, untuk membimbing teman-temannya yang sekiranya masih kesulitan dalam mempelajari materi integral. Kemudian saya juga memberikan latihan dengan variasi soal yang berbeda. Oke, jadi variasi soalnya pun dibedakan ya Bu Nita ya, termasuk juga mungkin LKPD-nya. Betul. Nah ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Nita ya. Mungkin Bu Nita juga pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Jadi memang di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang disebut dengan diferensiasi proses Bu Nita. Jadi memang untuk diferensiasi proses Bu Nita mencoba melakukan seperti tadi ya, membuat kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan matematikanya. Kemudian nanti Bu Nita membedakan dengan LKPD-nya. Nah, ini sejalan dengan diferensiasi konten Bu Nita. Jadi kontennya dibedakan. Jadi untuk yang kemampuan rendah LKPD-nya ini, yang untuk sedang ini, dan seterusnya begitu ya Bu Nita ya. Nah, mungkin sedikit ditambahkan ada apakah nanti di dalam produknya atau hasil akhir dari LKPD-nya seperti apa nih kira-kira Bu, yang ingin Bu Nita harapkan? Maksudnya bentuk produk yang diharapkan oleh Bu Nita, apakah LKPD-nya selesai dengan sempurna atau ada bentuk lain yang ingin Bu Nita harapkan dari produknya? Jadi mungkin harapan saya, jadi setelah mereka mengerjakan LKPD, kemudian dipresentasikan sehingga mungkin kelompok lain pun bisa mendapatkan apa ya, ibaratnya materi-materi baru dari kelompok tersebut. Ya, jadi sharing ya, kolaborasi dengan antar kelompok begitu ya. Jadi bentuknya berupa presentasi ya Bu Nita ya, presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang lain melihat begitu ya, melihat hasil dari pekerjaan kelompok yang presentasi begitu ya Bu Nita ya. Oke, luar biasa Bu Nita, itu menarik ya pembelajaran yang mungkin nanti akan dilakukan Bu Nita. Jadi saya semangat nih ingin mengikuti kelasnya Bu Nita gitu. Nah terus Bu Nita, dari semua tadi yang sudah Bu Nita sampaikan, kira-kira area apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Nita? Area pengembangan berpikirkah atau area pengembangan yang lain nih yang ingin Bu Nita harapkan dari pembelajaran nanti? Untuk area yang ingin dikembangkan itu lebih ke kemampuan pemahaman matematika. Jadi saya berharap ketika peserta didik memiliki kemampuan pemahaman, dia bisa juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Oke, berarti yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nita adalah kemampuan pemahaman ya, dimana kemampuan pemahaman ini diharapkan dapat tercapai sehingga dengan kemampuan pemahaman ini siswa-siswa bisa meningkat levelnya begitu ya, bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis dan seterusnya begitu ya Bu Nita ya. Luar biasa nih Bu Nita, semoga nanti lancar ya Bu Nita pembelajarannya. Ya jadi memang tujuan kami di sini untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan dari kompetensi mengajar dari Bu Nita. Kita sebenarnya sharing saja, artinya diskusi bersama, apakah ada yang ingin
kita kembangkan sama-sama, atau mungkin ingin berdiskusi apa sih kekurangan pembelajaran kita. Nah, itu kita saling sharing ya Bu Nita ya. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi saling bekerja sama ya, berkolaborasi Bu Nita ya. Oke. Nah terakhir mungkin Bu Nita terkait pra-observasi ini, kira-kira untuk strategi nih ya, strategi yang dipersiapkan dari perencanaan sampai menuju observasi nanti di kelas nanti, apa saja Bu Nita strateginya? Strateginya ya tadi mungkin dari segi bahan perangkat pembelajarannya, kemudian pemilihan kelompok belajar itu juga harus sesuai gitu kan. Diharapkan dari setiap kelompok belajar ada sebagai tutor sebaya gitu. Oke. Ibaratnya tutor sebaya tersebut juga membantu guru pada saat proses diskusi gitu. Jadi diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di akhir juga mungkin diberikan asesmen sebagai untuk mengukur kira-kira apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak ya. Oke. Iya baik sekali, luar biasa Bu Nita. Jadi sudah menerapkan ya, artinya menerapkan perencanaan yang strategi perencanaan yang luar biasa, yang sudah baik, runut ya kalau saya tadi dengar dari Bu Nita, menyiapkan perangkatnya, kemudian menyiapkan FKPD-nya, menyiapkan lembar refleksi mungkin ya, atau lembar umpan balik ya. Ada umpan baliknya sehingga Bu Nita tahu apa sejauh mana tujuan dari pembelajaran yang Bu Nita harapkan gitu ya. Oke, mungkin semoga nanti pembelajarannya sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu Nita ya. Semoga lancar. Saya mohon izin nanti juga mungkin memantau di belakang ya Bu Nita ya, di belakang kelas untuk observasi. Oke, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Semoga ya kita hanya berharap dari diskusi kita kali ini ada hal atau sharing yang terbaik gitu ya Bu Nita ya. Jadi mungkin nanti dari pra-observasi ini diharapkan di observasinya nanti semua poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bu Nita mudah-mudahan terrealisasi gitu ya Bu Nita ya, dan tidak ada kendala yang berarti gitu ya Bu Nita. Terima kasih Bu Nita atas kesempatannya, semoga lancar. Jadi untuk observasi untuk masuk kelasnya kapan kira-kira Bu Nita? Kemungkinan setelah asesmen ini selesai di minggu ini, di minggu depan sudah mulai diterapkan. Oke, baik. Oke. Siap. Terima kasih Bu Nita ya atas kesempatannya. Demikian coaching yang sudah saya lakukan dalam hal ini tahap pra-observasi, di mana tadi rekan saya Bu Nita Agustin, guru matematika SMA Negeri 45 Jakarta, akan melakukan observasi pembelajaran terkait materi integral dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian hasil pra-observasi dari saya dan juga Bu Nita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita mempelajari kegunaan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini integral ya. Jadi sebetulnya integral itu merupakan angka keterjadiannya dari turunan ya, atau disebut dengan angka diferensial. Yaitu istilah lain dalam matematika disebut dengan diferensial. Saya informasi ya, integral itu ya pertama kali ditemukan oleh siapa tuh kalau integral? Kita dinamakan dengan karena penelitiannya bernama George Frederick B.H. Prim ya. Jadi beliau itu merupakan seorang ilmuwan matematika ya, atau matematikawan yang berasal dari negara Jerman yang lahir di tahun 1820. Sekilas info ya mengenai informasi tentang siapa penemu dari Fahrenheit. Nah, kalau
tujuannya ya kalau kita mempelajari integral ada masih kira-kira manfaatnya ya sebenarnya tanpa kita sadari bahkan dari bahwasannya di lingkungan kita di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali aplikasi dalam ilmu matematika ya. Salah satunya adalah kalau di bidang teknologi integral itu bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan formula, kemudian panjang kurva, dan juga bisa untuk memperkirakan suatu populasi di daerah. Kalau di bidang ekonomi, misalnya kan IPS banget ya kan? Kalau di ekonomi, ya fungsinya, ya manfaatnya itu untuk menentukan pesanan perilaku ekonomi. Ya. Selain itu juga untuk mencari fungsi konsumsi dan juga konsumsi nasional. Belajarnya nggak bisa. Berapa sih? Oke, ya. Jadi harusnya makan mulai itu kan belum ada. Ya, kalau ini kan bisa belajar. Terus ya kemudian jadi dalam tekstil. Kita bisa dilakukan misalnya untuk memahami kalau udah buka, untuk memahami terus ya bahwa apa. Jadi karena ada bisa belajar ini. Menemukan daerah lebih gampang kalau yang salah kita pelajari itu menemukan tugas daerah tidak ya itu kan proses daerah salahnya kalau proses panjang terusnya luas ya kayak kali jadi yang kali nah dan kalau luas wilayah misalnya daerah ini namanya ya guys kalau daerahnya namanya apa kalau sini tadi saya cari luasnya alas kali ini jadi udah ini dari sana kita ingin melakukan luas bidang yang tidak dilakukan ya, tapi kalau musim ada apa sih kalau ada punya kalau kalian bisa bertanya ya silakan mau bilang ya ternyata ada di buku ini kalau yang ya jadi ternyata sekarang ini karena kita kalau tadi bentuknya udah pakai ya nah kalau yang itu kalau apa perlu dipakai saya pakai sendiri ya yang tersebut ya nah setelah dipakai seperti ini misal kita pakai sendiri satu kesatuan ya persegi ya nggak lain kalau di itu kan berarti ini saya ya kalau persegi siapa sekali itu ya rumus persegi salah ayo kita udah sama buat persegi juga sisi kali sisi ini kalau nyari luas harus sendiri ya tapi kalau dari jalan kita dari mencari pagi kalau ini harus kalau pakai kalau sisi kalau luas tadi kalau foto dan ada oke, nah, ya, kalau yang implikasi ini kan dari kita bisa hitung dengan penggunaan luas persegi ya, tapi bagaimana dengan bidang-bidang sebenarnya? Yang ini yang dituruti, yang ini ya. Untuk berapa? Ya, lalu kita sama luas ya. Cara luasnya bisa digunakan dari yang kita lihat ini apa? Ya, jadi luas daerah juga. Ya, oke, aplikasinya di bidang teknik ya, itu apa? Tapi luas daerah. Oke. Semuanya sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan berikan lembar kerja sesuai ini ya, silahkan kalian nanti dikerjakan ya sesuai dengan instruksi yang ada dari lembar kerja tersebut ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas bersama-sama dan seperti biasa akan ada perwakilan dari setiap kelompok yang melakukan presentasi pintar untuk menjelaskan dari karakter ini. Kalau kelompok satu, jangan lupa dituliskan kelompoknya, nama anggarannya. Kelompok 2 seperti ini. Kelompok 3
Berarti S-nya dijadiin S per 2 supaya bentuknya belakang. Terus sama udah. M-nya itu kan 5 per 2. Jadi 1 per 5 per 2 tambah 1 kali S 5 per 2 tambah 1. Oke. Nah ini satunya dijadiin per 2 per 2. Ya sama. Terus jadinya 1 per 5 per 2 tambah 2 per 2. S pangkat 5 per 2 tambah 2 per 2. Oke. Jadi S 1 per 7 per 2 S pangkat 7 per 2. Oke. Nah terus 7 per 2 disederhanain jadinya 2 per 7 S pangkat 7 per 2. Oke. Nah pangkat 7 per 2 bisa dijadiin 3 per 3 setengah. Jadi 2 per 7 S pangkat 3 per 2. Oke. Terus 2 per 7 S pangkat 3 kali X pangkat 5. Oke. Jadinya 2 per 7 S pangkat 3. Nah S 1 per 2 ini bisa dijadiin 2 AS. Jadi 2 per 7 S pangkat 3 AS. Oke. Ya, kira-kira tadi kita belajar apa nih? Mungkin sudah kita pelajari dari mantra. Siapa? Boleh perwakilan satu orang. Siapa tadi berani keroyokan? Ayo, boleh belajar berani. Hari ini tadi kita belajar apa? Matematika. Matematika. Matematikanya belajar apa? Apa nih? Teorema apa aja? Teorema 1 dan kalau teorema 1 tadi tentang apa? Tentang konsep. Ya, apa nih? Coba bisa sebutkan teorema 1? Jika konstantanya jika K merupakan konstanta maka dia bisa yaitu X sama dengan X plus P. Betul tidak itu disampaikan? Kalau jika K suatu konstanta maka ada integral K dari X. Betul ya? Jadi yang teorema 2 itu jika N merupakan suatu bilangan rasional, N-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga tidak boleh sama dengan tidak 1, maka bisa dituliskan integralnya apa? X pangkat N sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya kita masih akan membahas teorema 3, 4, 5 ya. Silakan untuk LKPD-nya disimpan di kelompok masing-masing. Kita akan mencoba ya. Ya. Jangan lupa persiapkan diri untuk selanjutnya ada berat ya. Tapi sebelum berat ini alfabetiknya. Ini sudah ya. Selanjutnya